Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan materi persamaan kuadrat. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang cara menentukan persamaan akar kuadrat menggunakan pemfaktoran dan rumus ABC. Sekarang, kita akan membahas jumlah dan hasil kali akar kuadrat. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat. Sebelum memasuki pembahasan materi hari ini, saya akan membahas pembahasan soal pertemuan 1 kemarin. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan rumus ABC. Diketahui x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya jika menggunakan pemfaktoran, maka dapat kita jadikan seperti ini. Maka hasilnya x min 1, x min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1,4. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus ABC, kita ketahui bahwa A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus ABC, x1, x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, x1, x2 sama dengan min 5 plus minus akar min 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4 per 2 dikali 1. Maka kita dapatkan x1, x2 sama dengan 5 plus minus akar 25 min 16 per 2. x1, x2 sama dengan 5 plus minus akar 9 per 2. Maka x1, x2-nya sama dengan 5 plus minus 3 per 2. Kita dapat menentukan x1 dan x2-nya. x1 sama dengan 5 min 3 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Untuk x2-nya sama dengan 5 plus 3 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 4. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan rumus ABC. Kita ketahui bahwa soalnya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Penyelesaian menggunakan pemfaktoran. Kita jabarkan jadi x plus 1, x min 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 3. Jadi akar persamaan kuadrat adalah min 1,3. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus ABC, kita dapatkan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3. Kita ketahui bahwa rumus ABC sama dengan x1, x2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. x1, x2 sama dengan min 2 plus minus akar min 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 3 per 2 dikali 1. x1, x2 sama dengan 2 plus minus akar 4 plus 12 per 2. Kita dapatkan x1, x2 sama dengan 2 plus minus akar 16 per 2. Akar 16 adalah 4, maka x1, x2-nya sama dengan 2 plus minus 4 per 2. Nah, kita dapat memperoleh x1 dan x2-nya. Dengan x1 sama dengan 2 min 4 per 2 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Untuk x2-nya sama dengan 2 plus 4 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan min 1 dan x2 sama dengan 3. Selanjutnya, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ini merupakan materi yang akan saya jelaskan hari ini. Persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dan memiliki akar-akar x1 dan x2. Bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sehingga rumusnya adalah, nah kita sudah
sudah menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar. Untuk penjumlahan, X1 plus X2 sama dengan min B per A. Untuk X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 min X2 sama dengan plus minus akar D per A. X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2X1 dikali X2. Itu merupakan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, contoh. Tentukan jumlah hasil kali dari akar-akar persamaan berikut. Yang pertama, X kuadrat min 6X plus 12 sama dengan 0. Maka kita dapatkan A sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan 12. Jumlah akarnya X1 plus X2 sama dengan rumusnya tadi min B per A. Maka kita dapatkan sama dengan min 6 per 1. Maka X1 plus X2-nya sama dengan 6. Untuk hasil kali akarnya, X1 dikali X2 sama dengan rumusnya C per A. Maka sama dengan 12 dibagi 1 sama dengan 12. Nah, kita dapatkan jumlah akarnya 6 dan hasil kali akarnya 12. Untuk soal berikutnya, 2X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 7, dan C sama dengan 6. Untuk jumlah akarnya, kita dapat menggunakan rumus min B per A, maka X1 plus X2-nya sama dengan min B per A, sama dengan min 7 per 2. Maka X1 plus X2-nya sama dengan 7 per 2. Untuk hasil kali akarnya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka kita dapatkan C per A-nya sama dengan 6 per 2, sama dengan 3. Maka kita peroleh jumlah akarnya 7 per 2 dan hasil kali akarnya sama dengan 3. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar persamaan kuadrat adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat dapat disusun dengan cara yang pertama, menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika akar-akar-akarnya diketahui dan mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, untuk yang menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, kita dapat mencari akar persamaan kuadratnya dengan cara memfaktorkan. Seperti materi pada minggu lalu. Nah, rumusnya X min P, X min Q sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran. Kita dapatkan X min 1, X min 2 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Dengan cara membalikkan proses penyelesaian tersebut, kita dapat suatu persamaan, yaitu X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2. Nah, X min 1 tadi kan sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0. Kita masukkan ke rumusnya, karena X sama dengan 1 itu P dan X sama dengan 2 itu Q, maka kita masukkan ke rumus. X min 1, X min 2 sama dengan 0. Kita kali silang, maka didapatkan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka itu merupakan persamaan kuadrat baru. Selanjutnya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X sama dengan X1 atau X sama dengan X2. X min X1, X min 2 sama dengan 0, merupakan persamaan 1. Atau X kuadrat min X1 plus X2 dikali X,
plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Atau X kuadrat min jumlah akar dikali X ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kedua. Selanjutnya, contoh. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan min 5. Penyelesaiannya, kita ketahui bahwa rumus pemfaktoran tadi X min P, X min Q sama dengan 0, maka kita dapat menggunakan persamaan satu tadi, yaitu X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan kedua, kita dapatkan X1 plus X2-nya sama dengan min 5 plus 3 sama dengan min 2. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan min 3 dikali 5 sama dengan min 15. Kita masukkan ke rumus persamaan 2 tadi, yaitu X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka X kuadrat plus X1, X2-nya min 2, jadinya plus 2X min 15 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan kuadrat baru. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui dan mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Jika satu persamaan kuadrat diketahui, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya saling berhubung dengan akar persamaan kuadrat tersebut. Caranya, yang pertama dengan memakai rumus jumlah dan hasil kali akar, yang kedua dengan substitusi. Nah, contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X2 dan Contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Penyelesaiannya, yang pertama dengan memakai rumus jumlah dan hasil kali akar. Rumusnya AX kuadrat min A X1 plus X2 dikali X plus A X1 dikali X2 sama dengan 0. Misal, alfa dan betanya adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, maka alfa plus beta sama dengan 3X1 plus 3X2. Karena variabelnya sama, maka kita dapatkan sama dengan 3 dikali X1 plus X2. Kita ketahui bahwa X1 plus X2-nya sama dengan min B per A. Maka kita dapatkan sama dengan 3 dikali min 2 per 1. Sama dengan min 6. Untuk alfa dikali beta sama dengan 3X1 dikali 3X2 sama dengan 9 kali X1 dikali X2. Maka X1, X2-nya maka X1 dikali X2 dengan rumus C per A. Maka kita dapatkan sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi untuk memperoleh hasil akhir persamaan kuadrat baru dengan memasukkan ke rumus, maka kita dapatkan X kuadrat plus 6X plus 27 sama dengan 0. Selanjutnya, dengan cara substitusi. X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Nah, jika X merupakan akar persamaan kuadrat lama, maka akar persamaan kuadrat barunya dapat dimisalkan dengan alfa sama dengan 3X. Maka X-nya sama dengan alfa per 3. Untuk X-nya alfa per 3 karena dipindah luaskan. Nah, substitusikan X-nya sama dengan alfa per 3 ke persamaan kuadrat awal. Persamaan kuadrat awalnya adalah X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0.
X-nya kita ganti dengan alfa per 3. Maka alfa per 3 kuadrat plus 2 dikali alfa per 3 plus 3 sama dengan 0. Kita dapatkan bahwa alfa kuadrat per 9. 9-nya dari 3 kuadrat. Maka hasilnya alfa kuadrat per 9 plus 2 alfa per 3 plus 3 sama dengan 0. Semua ruasnya dikalikan 9, maka kita dapatkan alfa kuadrat plus dikalikan 9, maka hasilnya 3. 3 dikali 2, 6 alfa plus 9 dikali 3, 27. Maka kita dapatkan alfa kuadrat plus 6 alfa plus 27 sama dengan 0. Karena alfa merupakan akar, maka persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat plus 6x plus 27 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk latihan soal, tentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan 2x kuadrat min x plus 5 sama dengan 0. Yang kedua, jika x1 dan x2 adalah akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 plus 1 dan x2 plus 1. Oke, cukup sampai di sini penjelasan materi persamaan kuadrat kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui chat pribadi dengan saya atau melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.